Maka pada hari ini insya Allah sebagaimana yang sudah tertera di sini, motivasi pengajar Al-Quran dalam menyampaikan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, kita tentu tahu bahwa Al-Quran adalah pedoman kita sebagai seorang muslim. Keberadaannya di muka bumi ini adalah merupakan sebuah kemuliaan. Maka tidak salah bahwa ketika turunnya Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang dan bahkan bukan hanya itu, tempat dan waktu-waktu diturunkannya Al-Quran itu semuanya dimuliakan oleh Allah SWT. Malaikat yang kemudian menjadi perantara untuk menyampaikan Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Manusia yang diturunkan kepadanya untuk disampaikan kepada manusia yang lain, baginda Muhammad SAW menjadi manusia yang paling mulia karena Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepadanya untuk diajarkan kepada manusia. Sahabat-sahabat yang kemudian Rasulullah ajarkan kepada mereka Al-Quran, kisah dan sirah-sirah mereka itu dicatat dengan tinta-tinta emas. Dan bahkan sampai saat ini kita masih mendengar kisah-kisah tersebut. Dan maka kalau kita bicara sekarang ini, kalau kita menginginkan untuk mendapatkan bagian dari kemuliaan itu, maka Al-Quran adalah salah satu-satunya cara bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan. Yang mana kemuliaan itu bukan hanya di dunia, namun di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dr. Bilal Phillips, seorang orang Jamaika yang kemudian mengenyam pendidikannya, beliau adalah seorang mu'alaf. Di umur yang 20 tahun beliau mu'alaf. Kemudian mendapatkan gelar S1 dan S2 di Arab Saudi, dan S3-nya itu di Wales University. Beliau mengatakan, ajarkanlah Al-Quran kepada anakmu, dan maka Al-Quran akan mengajarkan segalanya kepada. Bapak Ibu sekalian, manusia-manusia terbaik umat ini, manusia-manusia terbaik di zaman kita dan bahkan di zaman-zaman sebelumnya, selalu berhubungan dengan Al-Quran. Imam-imam mazhab, mereka orang-orang yang kemudian menghafalkan Al-Quran baru kemudian dipilih. Maka Al-Quran menjadi landasan, fondasi yang sangat penting untuk kita ajarkan kepada anak keturunan kita. Maka pada kesempatan yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita perlu untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, pada saudara-saudara kita itu tentang Al-Quran? Pertanyaan ini akan menjadikan diri kita itu lebih mengerti bahwa ternyata kita dalam kehidupan kita sangat bergantung dengan Al-Quran. Dan pengajaran untuk mengajarkan Al-Quran kepada generasi kita selanjutnya ini merupakan sebuah kewajiban bagi kita. Al-Quran akan tetap abadi sampai di hari kiamat nanti, dan itu adalah sebuah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaganya. Namun orang-orang yang paham tentang Al-Quran, orang-orang yang mengerti tentang Al-Quran bisa saja menghilang. Karena apa? Karena tidak diajarkan, karena tidak disebarkan ilmu tersebut. Al-Quran akan tetap abadi, sedangkan orang-orang yang beriman tidak. Maka ini merupakan tugas yang mulia, tugas yang tidak diberikan kepada sembarang. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan seseorang untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, maka di situ Allah tahu bahwa orang ini mampu, orang ini bisa, dan orang ini akan sukses itu tergantung di bagaimana cara. Pentingnya kita mengajarkan Al-Quran kepada anak didik kita, bahwa Al-Quran merupakan identitas. Di zaman kita sekarang ini, di mana HP, handphone itu informasi yang begitu cepat ketebar.
dari ujung dunia ke ujung dunia, kita sudah tahu dalam hitungan detik. Kita sudah tahu. Nah ini kemudian menjadikan banyak dari generasi muda kita saat ini tidak memiliki identitas keislamannya lagi. Kenapa bisa seperti itu? Sekarang Bapak Ibu bisa lihat sendiri dengan mata kepala Bapak Ibu sendiri. Style, mode berpakaian, ya kan? Cara berpikir itu kebanyakan sudah tidak lagi menjadi bagian daripada identitas dirinya sebagai seorang. Makanya dengan mengajarkan Al-Quran, kita ajarkan kepada mereka bahwa Al-Quran itu merupakan fondasi, merupakan identitas seseorang sebagai seorang muslim yang sehat. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, handphone yang kita pegang itu sekarang sudah lebih dekat kepada kita. Apalagi kepada anak-anak kita sekarang. Sudahlah, ini pakai HP, yang penting jangan mengganggu ya. Ini pegang HP, anak ini kemudian duduk berjam-jam, emosinya ada di situ semua. Kalau tidak dikasih HP sudah tidak lagi. Cara ini kemudian akan menjauhkan anak seseorang daripada mendekatkan diri mereka kepada Allah. Maka pentingnya kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka adalah tadi, bahwa hubungan yang baik, bahwa hubungan yang betul-betul yang sejati adalah bagaimana kita dekat dengan Al-Quran yang merupakan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akan menjadikan generasi-generasi selanjutnya menjadi generasi-generasi yang buruk. Tapi akan mustahil kita memimpikan untuk generasi selanjutnya itu menjadi generasi yang unggul, generasi yang cemerlang, kalau kedekatan dengan Al-Quran saja itu harus dipaksa, harus ditekan dulu baru mudik. Kemudian pentingnya mengajarkan Al-Quran selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa Al-Quran itu kitab yang kemudian mencakup segala hal. Anak-anak ketika dibekali dengan Al-Quran, di mana di dalamnya terdapat kisah-kisah yang inspiratif, kisah-kisah yang kemudian bisa membentuk karakter mereka, membentuk mental mereka menjadi mental-mental yang luar biasa. Maka ketika kita mengajarkan Al-Quran kepada mereka, maka akan tumbuh dalam diri mereka karakter terbaik. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita dengar cerita-cerita tentang zaman dahulu, cerita-cerita tentang para sahabat yang dulunya sebelum mereka masuk ke dalam Islam barbar, lebih parah daripada kita. Bahkan setiap minggu itu pasti orang perang karena hanya salah kecil saja. Namun ketika Islam datang dengan berpedoman kepada Al-Quran, berubah masyarakat ini menjadi masyarakat yang luar biasa. Dulu tidak ada HP, dulu tidak ada internet, tapi kisah tentang orang-orang sahabat-sahabat itu abadi. Bahkan sampai kiamat nanti orang-orang akan terus menceritakan mereka. Karena mereka dekat. Karakter mereka itu karakter apa? Bahwa pentingnya kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mengajarkan Al-Quran adalah yang paling penting adalah bagaimana kita mampu. Bukan hanya mereka mampu untuk membacakan Al-Quran, namun mereka mampu untuk mengamalkan apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Karena ini yang paling penting. Banyak orang yang kemudian bisa membaca, namun tidak mampu untuk mengamalkan apa yang dalam dibaca. Yang selanjutnya, bahwa ketika kita sebagai seorang pendidik,
sebagai seorang pengasuh TPB, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak ini menjadi dasar, fondasi bagi mereka untuk membangun karakter diri mereka. Dan ini luar biasa dalam Islam. Kita diajarkan bahwa seorang orang tua yang memiliki anak, penting untuk orang tua tersebut mengajarkan kepada anaknya itu untuk membaca Al-Quran. Paling minimal dia ajarkan kepada anaknya itu untuk mampu menghafalkan surah Al-Fatihah. Kenapa demikian? Karena ilmu yang sudah dipelajari oleh anak tersebut akan menjadi bekal, akan menjadi amal jariah yang terus berjalan. Tabungan yang terus selama anak itu masih mengamalkan apa yang diajarkannya dari orang tuanya, maka orang tuanya itu akan mendapat. Maka jangan sampai kesempatan dan amal yang berharga itu dicuri oleh ibu-ibu pengasuh TPG atau tutor yang takut. Nah, usahakan orang tua yang mengambil peran ini. Dan paling minimal hafalkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka untuk membaca huruf hijaiyah. Karena setelahnya dia nanti dikoreksi. Tapi untuk basic seperti itu, dan itulah akan menjadi sesuatu yang bagus. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Keutamaan mengajarkan Allah. Seseorang yang mengetahui tentang imbalan sesuatu, maka ia akan lebih bersemangat. Contohnya, orang yang tahu akan digaji 5 juta sebulan, dia akan bekerja selama 1 bulan. Maka kita sebagai seorang pengajar juga membutuhkan hal itu sebagai penyemangat kita. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut. Seorang pengajar adalah seorang yang kemudian menuntut ilmu terus. Ini penting. Dan derajat yang dimaksudkan di sini adalah derajat yang kata kalau kata mereka tidak bapak kepala desa, Pak Kadis, sesuatu dia kan mohon bantuan, dekat, enak, kita berhubungan. Karena kata saling tahu. Lalu bagaimana kalau kata dekat dengan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan seluruh isi? Bukankah itu sesuatu yang sangat kecil? Bukankah itu yang sangat mendamba-damba? Lalu kemudian baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dia katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Bahwa sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Inilah yang membentuk kerangka Islam yang sempurna. Apa itu doa apa lagi? Maka kenapa kita harus ragu-ragu untuk mengajarkan kepada anak-anak kita Al-Quran? Maka kenapa kita harus ragu memasukkan anak-anak kita ke TPG untuk belajar tentang Al-Quran? Mereka belajar Al-Quran, mereka mendapatkan kemuliaan. Mereka mengajarkan Al-Quran, mereka mendapatkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, penting bagi kita dalam diri kita ini. Terkadang katong sing memahami tentang katong ajar saja. Katong tidak peduli dengan hal. Kalau akhir-akhirnya katong ini kenapa dicekal ini sekali? Ya kan? Ini kenapa dia begini? Sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik, penting bagi kita untuk memahami objek yang ingin kita berikan pendidikan. Yang pertama, anak-anak itu memiliki kecenderungan belajar yang berbeda-beda. Ada anak yang suka
nonton video. Ada anak-anak yang suka kalau katong bikin sesuatu, menggambar, mereka punya kecenderungan yang berbeda-beda terhadap hal tersebut. Maka cara mengajarkan kita kepada mereka pun berbeda-beda. Jangan disamaratakan. Karena kalau kita samaratakan anak-anak semuanya, maka akan tidak adil kita. Karena berbeda mereka. Selanjutnya, tahap kedua. Anak-anak yang kita ajarkan tumbuh dari keluarga yang berbeda-beda. Sifat orang tua ke mereka itu berbeda-beda masing-masing. Maka penting bagi kita untuk memahami anak tersebut. Oh, dia keluarganya itu begini. Maka cara memahami anak itu tuh harus begini. Sering kita lihat anak-anak yang dalam tanda kutip kita sering bilang nakal. Karena baru apa-apa lah yang tiba-tiba dia suruh angkat kursi. Baru apa-apa lah yang tiba-tiba dia suruh teriak. Nah, anak-anak seperti ini dari pengalaman kami pribadi, anak-anak yang seperti ini adalah anak-anak yang ingin mendapatkan perhatian lebih dari dirinya. Karena bisa jadi di rumahnya itu dia tidak dapat perhatian. Maka penting untuk memahami betapa pentingnya. Kemudian keunikan anak. Anak-anak itu unik dengan dirinya masing-masing. Ada yang paling cepat dalam menghafal Al-Quran, ada yang agak sedikit lambat. Ada yang kalau menghafal Al-Quran dia tuh harus tulis dulu. Masing-masing. Maka cara kata mendekati mereka juga harus berbeda. Selanjutnya, penting bagi kata seorang pendidik, seorang orang tua bahkan yang ingin mengajarkan anak-anak kita tentang Al-Quran, penting untuk kita berkomunikasi. Sebagaimana katong ingin dihargai, anak-anak itu juga ingin. Suara besar dan lain sebagainya. Oke, untuk saat itu anak itu akan tenang, anak itu akan mendengarkan ketika katong pakai suara besar. Tapi ketika anak itu sudah mampu untuk melawan, maka pasti anak itu akan berontak. Maka penting bagi kita untuk memiliki sebuah komunikasi yang efektif dengan anak. Kemudian kita perlu menghormati perbedaan antara anak satu dengan anak lain. Mungkin anak ini ada memiliki kekurangan, anak ini memiliki kekurangan. Maka kita lihat, jangan kita beda-bedakan. Kekurangan mereka adalah kekurangan yang manusiawi. Kita pun memiliki kekurangan yang sama. Maka rasa adil dalam diri kita itu perlu kita tumbuhkan. Semuanya harus diperlakukan sama. Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana cara kita membangun keterampilan dan bagaimana cara kita membangun kecintaan kepada membaca Al-Quran? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, perlu diperhatikan bahwa membangun keterampilan membaca itu bukanlah hal yang bisa kita raih dalam waktu yang cepat. Perlu yang namanya istirahat, perlu yang namanya kezuhudan, perlu yang namanya usaha dan kerja keras. Dampingi mereka dalam setiap aktivitas mereka. Dampingi mereka ketika membaca. Dampingi mereka ketika mulai untuk menghafalkan ayat-ayat. Ustazah, kayaknya kita susah baca itu. Oh iya, yang mana itu? Dampingi mereka. Karena hal tersebut akan membawa perasaan kepada mereka untuk terkonsentrasi. Selanjutnya, cara membangun keterampilan dan membangun cinta kepada anak-anak, menumbuhkan rasa kecintaan kepada mereka. Kita kalau sudah mencintai sesuatu, akan enak melama-lama. Kalau kita sudah cinta dengan HP, 2 jam, 3 jam, atau merasa kayak kalau katong suka dengan buah apel, kemana saya sekali cari buah? Karena katong sudah cinta, ada keterikatan di situ. Lalu bagaimana cara menumbuhkan cinta itu? Bapak Ibu sekalian bisa dengan cara menceritakan kepada mereka tentang kisah-kisah yang inspiratif,
kisah-kisah yang terkandung di dalam Al-Quran atau mungkin sirah yang berkaitan dengan ceritakan kepada mereka tentang bangun hubungan kecintaan mereka dengan Al-Quran, dengan oh ternyata Al-Quran itu bukan hanya tentang hukum, ada cinta juga ya. Tumbuhkan rasa cinta itu kepada anak-anak seperti ini. Kemudian membentuk kegiatan sekali. Seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, bahwa untuk membentuk sebuah keterampilan dan kecintaan anak-anak terhadap Al-Quran itu memang membutuhkan kerja keras, butuh usaha lebih. Maka perlu untuk membentuk kegiatan mereka sekali. Bisa dengan Bapak Ibu lakukan, memberikan tugas hafalan 1-2 ayat, hafal ya di rumah. Atau mungkin bisa berkoordinasi dengan orang tuanya. Nah, Bapak Ibu, nanti jadwal mengajinya itu kan jam 9. Nah, ketika dia pulang setelah selesai maghrib, tolong dampingi dia 5 menit atau 10 menit saja. Kalau mungkin terlalu banyak, dampingi baru 3 menit saja. Dampingi dia untuk membaca Al-Quran. Ini akan membentuk, dan kalau bisa secara rutin, karena hal ini akan membentuk kecintaan terhadap. Kemudian yang tidak kalah penting bagi sekali, mengapresiasi mereka. Alhamdulillah sudah bisa baca alif. Apresiasi. Anak-anak itu butuh apresiasi. Masya Allah, sudah selesai di huruf ba ya. Sekarang pindah ke huruf ta. Apresiasi sekecil apapun itu akan berdampak kepada emosi anak. Dan ini akan menumbuhkan kecintaan pada anak terhadap. Bisa tunjukkan di layar. Selain daripada katong menginginkan kebaikan kepada anak-anak didik kita, katong harus menjadi teladan terbaik. Seorang pendidik harus menjadi teladan kepada murid-muridnya. Jangan, sholat ya kamu, mengaji. Silakan gurunya saja sholat. Anak akan melihat. Ustazah saya suka. Kalau dia suka terus, bagaimana? Anak-anak mengerti tentang hal ini. Maka jadilah contoh yang baik dalam 3 hal. Memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Kalau katong ingin anak-anak kita, ya kan, untuk dekat dengan Al-Quran, katong dulu. Katong itu harus dekat dulu dengan Al-Quran. Kalau katong menginginkan anak-anak katong untuk bisa mengamalkan nilai-nilai Al-Quran, katong dulu harus yang paling pertama mampu untuk mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Dan itu akan berefek kepada anak. Kemudian kalau katong ingin anak-anak itu memiliki nilai-nilai karakter yang baik, maka katong harus menggambarkan hal itu kepada mereka agar mereka bisa melihat dan mereka bisa mencontoh. Anak-anak zaman sekarang, Bapak Ibu bisa lihat perkataan-perkataan yang keluar dari mulut mereka itu adalah merupakan apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Kalau ada kata-kata yang aneh yang keluar dari mulut mereka berupa makian, cacian, berarti ada di dalam lingkungan dia atau mungkin apa yang ia tonton berkata demikian. Bagaimana cara katong sebagai seorang pendidik memotivasi katong punya diri? Kurang lebih ada 3 hal yang harus, bahwa cara untuk memotivasi seorang pendidik, katong harus meningkatkan pengetahuan. Dan keberadaan Bapak Ibu sekalian di sini itu adalah merupakan sebuah motivasi terbaik yang katong harapkan bersama. Hal ini bisa memotivasi katong semakin bersemangat lagi untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak didik kita. Kemudian bisa juga dengan cara menghadiri ceramah-ceramah yang berkaitan dengan Al-Quran.
Sekarang sudah gampang. Kita buka di YouTube. Pentingnya mengajarkan Al-Quran. Bagaimana caranya mendidik anak yang efektif. Semua. Dan itu terbuka luas. Kita bisa ambil secara gratis. Maka apa yang membatasi kita untuk tidak memotivasi diri kita? Aduh, kayaknya sedikit lagi waktu masuk TPQ. Sedikit itu. Gimana data dulu, tidak termotivasi. Maka penting untuk memotivasi atas. Kemudian sesama kita, sesama pendidik, mari kita sama-sama berbagi, kita punya pengalaman, berbagi, kita punya inspirasi dengan sama-sama. Karena ini kita usahakan bahwa hal tersebut akan menumbuhkan motivasi yang tinggi terhadap kita. Dan yang perlu kita pahami, setiap perjalanan hidup kita itu memiliki tantangan, termasuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang Al-Quran. Dan di antara tantangan itu waktu dan perhatian terhadap anak. Atau di TPQ itu paling lama 2 jam. Di PAUD juga seperti itu. Maka ini merupakan tantangan. Bagaimana dengan waktu yang terbatas yang kita punya, kita mengajari mereka itu secara maksimal. Dan kemudian kesulitan dalam menjaga motivasi. Anak-anak kita tahu sendiri. Kebiasaan dia bermain, kebiasaan mereka anak-anak. Maka agak sulit memang menjaga motivasi anak-anak untuk tetap berada dalam. Dan tantangan yang saat ini komunikasi dan pemahaman. Bahwa bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak-anak ini juga merupakan tantangan. Anak-anak bapak bilang sedikit saja langsung di baterai ya begitu. Bingung. Ini merupakan tantangan. Namun tantangan ini harus kita menjawab agar yang kita inginkan adalah generasi sekarang ke depan yang menjadi generasi-generasi yang Quran, generasi-generasi terbaik dari Desa Karangjaya. Maka tantangan ini kita jadikan dia sebagai sebuah peluang. Dan ingat, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran kemudian mengajarkannya, dia mendapatkan pahala yang mana pahala itu sama dengan apa yang dia ajarkan dan ditambah. Jadi 2 kali itu. Itu penting untuk memotivasi diri. Dan di antara strategi untuk kita memotivasi adalah membuat suasana belajar yang menyenangkan dan menarik. Ceritakan atau mungkin bikin sebuah tulis dan lain-lain. Mengajarkan Al-Quran tidak selalu harus duduk dia mengaji atau tidak. Mengajarkan Al-Quran itu bisa dengan berbagai macam cara, yang kemudian metode-metode itu tersebar luas di internet dan Bapak Ibu sekalian bisa untuk mempelajari yang lebih dalam. Kemudian gunakan metode media dan teknologi yang relevan. Kata punya fokus. Berikan mereka tontonan yang Islami, sejarah yang berkaitan dengan sejarah dan lain sebagainya. Berikan kita punya media, manfaatkan ini sebagainya dan menggunakan pembelajaran berbasis permainan dan kegiatan ini. Intinya Bapak Ibu sekalian, kita menjadi seorang pengajar adalah kita mengajari diri kita sendiri. Mengajari diri kita sendiri untuk semakin taat kepada Allah. Mengajari diri kita sendiri untuk semakin termotivasi dalam membaca Al-Quran. Mengajari diri kita sendiri untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan menjadi seorang pendidik itu adalah menjadi guru bagi generasi-generasi kita. Maka jika kita menginginkan untuk anak cucu kita, generasi selanjutnya menjadi generasi terbaik, maka mari kita jadikan kita punya diri ini sebagai pribadi yang terbaik yang akan mengajarkan kepada anak-anak kita segala sesuatu yang terbaik dari Al-Quran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah nanti kita lanjutkan ke sesi diskusi. Baik kami serahkan kepada yang MC.
Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.